tapi sedih, tapi bahagia melihat ibu-ibu hadir di sini. Pemirsa di rumah juga nih, setiap pagi harus depan TV di RCTI ya. Di sini di Bunga-Bunga Hati. Nih mungkin ya yang punya dilema seperti saya tuh, bukan saya saja, mungkin banyak yang lain. Tadi Arifan aja pas masuk ibu-ibu langsung gitu. Ternyata ada mertuanya Irfan di sini. Ada nggak? Nggak ada. Ya gitu, coba kita bahas tentang hubungan anak dengan orang tua atau mertua dan lain sebagainya. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya, sehat nggih? Ibu-ibu yang di sini semuanya insya Allah sehat jasmaninya, rohaninya. Tidak lupa pemirsa yang ada di rumah, semoga semuanya tetap sehat walafiat. Semoga tetap semuanya dilancarkan urusannya oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'da. Kali ini tentang mertua bijak, menantu hormat. Ternyata ketika seseorang bergabung, suami dan istri, laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menikah, ternyata bukan hanya menyatukan dua insan, tapi juga menyatukan dua keluarga. Yang dimana ini menciptakan pohon besar, dua pohon disambung menjadi satu, lalu ada banyak ranting. Kadang banyak sekali permasalahan antara menantu dan juga mertua. Karena betul. Menantu dan juga mertua kadang ada saja permasalahannya. Yang mertua tidak mau mengerti, yang menantu tidak mau mengerti. Bagaimana caranya agar menantu dan mertua ini menjalin hubungan yang baik? Caranya yang pertama ternyata saling mengerti, komunikasi. Maksudnya bagaimana? Kalau ada masalah dikomunikasikan berdua, apalagi menantu, bukan malah dikomunikasikan keluar. Mertua pun juga begitu. Kalau ada masalah dengan menantu, ngobrolnya jangan di luar. Menantu juga begitu. Masa ada ya Bu ya, ada menantu, ada ibu-ibu bilang, aku tuh bingung sama mertua aku, bingung banget, sambat terus. Sambat, tahu apa sambat itu? Mengeluh terus. Padahal aku sudah berusaha menjadi menantu yang baik. Masa aku beliin baju warna hitam, katanya dikerubung nyamuk. Bingung lah aku, ngomongin ke orang lain. Kalau ada apa-apa, ya diomongin sama mertua. Ya diomongin langsung, ibu sukanya baju warna apa? Oh, ibu sukanya baju warna ungu. Yang kode ungu. Ibu sukanya baju warna merah atau warna yang lain, nggak suka warna kuning atau warna hitam. Warna hitam itu ibu nggak bisa tidur, dikerubung nyamuk. Itu dikomunikasikan. Maksudnya bagaimana? Komunikasi itu menantu dengan mertua, bukan menantu dengan tetangga atau mertua dengan tetangga. Banyak sekali yang punya masalah dengan mertuanya, tapi ceritanya ke tetangga. Banyak Bu. Aku nih, walaupun belum punya suami nih. Ini ada nggak yang punya anak cowok? Ada Bu, mertua yang tiap pagi koar-koar. Koar-koarnya bagaimana? Aduh, badan capek semua. Aduh, ini kayaknya butuh pijet. Yang akhirnya memancing tetangga. Tetangga bilang apa? Kenapa kok capek semua? Habis nyuci, nyapu, ngepel. Itu si menantu nggak mau. Ada yang kayak gitu? Ada mertua yang kayak gitu? Ada. Ciri-cirinya pakai kerudung ungu. Katanya aja baru aja dipuji. Intinya bagaimana hubungan antara menantu dan juga mertua, caranya biar klop. Yang pertama adalah komunikasi, saling ngerti. Oh
ibu karepe opo? Karepe opo tuh maunya apa? Menantu karepe opo? Ibu bisa ngomong karepe opo nggih? Karepe opo? Karepnya apa? Maunya apa? Dikomunikasikan. Itu yang pertama. Agar menantu dan mertua klop, caranya bagaimana? Yang kedua, saling menyayangi. Ketika mertua memutuskan untuk menikahkan anaknya, anak laki-lakinya dengan menantunya menikah, berarti secara hati kita sudah siap untuk menyayangi menantu seperti anak sendiri. Sampun paham nggih? Tapi memang ya kalau ada menantu mertua kelas itu ya maksudnya bisa saja terjadi karena kan dia kenal dari kecilnya. Kalau sama anak itu kan dari bayi tumbuh besar. Oh ini kan dengan karakter masing-masing jeder aja. Iya. Apalagi sama-sama perempuan ya ayah. Iya. Dan perempuan kan suka ngambek. Apalagi kalau misalnya anak laki-lakinya itu anak satu-satunya. Iya. Mungkin ibunya tuh jadi ngerasa diambil sama kita anaknya, padahal kan enggak. Cuman bener-bener diambil pinjam. Ada pertanyaan nggak sekarang? Coba silakan. Mangga. Besti, mau tanya dong. Lo, gak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapitri dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Pondok Maharta, Tangerang Selatan. Ya. Mingumi. Ya, ibu namanya Sapitri, makanya sabungkus. Jangan Sapitri. Mertua ikut serumah tinggal dengan saya. Bentar, mertua ikut ke menantu. Ya. Oke. Tapi selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kami. Gimana tuh? Mingumi solusinya. Iya. Suami tahu kalau orang tuanya itu ikut campur juga. Ya gitu dah, kadang tahu kadang enggak. Gimana nih? Kan kalau ada anaknya yang baik. Iya. Giliran anaknya pergi kerja, ibu di sana. Ada rumah ibu. Beliau yang ikut tinggal di situ, tapi beliau yang ngatur. Iya, lemari lah suruh pindah. Gorden ganti warna, gitu-gitu. Gimana? Iya. Terima kasih Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga nih Umi. Jadi begini, ibu mertua tinggal serumah dengan kita, tapi suka ikut campur. Ternyata Bu, di dalam perspektif agama, menantu yang harus mengerti. Aduh. Dua-duanya sebenarnya harus sama-sama saling mengerti antara menantu dan juga mertua. Biasanya yang harus menengahi suami. Suami Bu, biarlah ini urusan kami, tidak usah ikut campur. Tapi kita sebagai menantu jangan dijahatin juga ya Bu ya. Tetap dipuji, istilahnya dirayu. Misal ibu masak, Bu tak bantuin Bu. Terus diajak ngobrol, Bu masalah yang kayak gitu ibu nggak usah ikut campur ya, biar kami aja, biar ibu nggak ikut bingung. Kan saya juga susah kalau ibu banyak pikiran mah. Nah kayak gitu Bu, jadi intinya mah sabar. Tapi ya itu tantangannya, mungkin itulah dan pahalanya mungkin ya. Jadi harus sabar. Bilang aja sama mertua ibu, obat darah tinggi mahal. Daripada beli obat darah tinggi, mending beli kerudung. Rendakan suara. Tapi ya Cuma satu, sabar. Mungkin hal yang sepele-sepele mah turutin aja. Sabar. Oke. Iya, sampun paham nggih? Benar atau tidak seorang istri cemburu pada mertua karena suami apa-apa ibunya? Jadi jawabannya tergantung. Kalau misalkan cemburunya dalam hal misal ibunya sakit, tapi suaminya ngerawat, justru ibu nggak boleh cemburu. Justru ibu mendukung. Karena ibu tahu, kita tahu bahwa suami dari kecil yang merawat adalah ibunya. Kalau suami yang sakit, ibunya dulu yang ngerawat dia. Kalau itu yang pertama. Kalau misal ibunya sakit, kita nggak boleh cemburu. Yang kedua, kita boleh cemburu kalau misalkan
suami itu yang paling utama istrinya dulu, baru mertuanya. Kalau istrinya sudah tercukupi sandang, pangan, papan, perhiasan, skincare, make up, Habis deh. kalau sudah terpenuhi istrinya, boleh dia ke mertuanya. Kalau misalkan ternyata suami lebih memperhatikan mertuanya, Ibunya. iya. Kalau misalkan ternyata suami lebih memperhatikan ke ibunya dalam hal nafkah, misal gaji 3 juta dikasihin ke ibunya 2,5 juta. Itu boleh. Seorang istri cemburu kepada istrinya, bahkan harus Kepada seorang istri cemburu pada mertuanya. malu belum punya suami. Oh, Seorang istri cemburu kepada ibunya. ibu suaminya. Suaminya boleh, justru malah harus menegur. Yang pertama kali harus dipenuhi nafkahnya itu mas, istrinya dulu, baru ibu. Kalau istrimu belum makan, kebutuhan tidak tercukupi, maka kamu jangan ke ibumu dulu, istrinya dulu. Karena kewajiban seorang suami menafkahi istrinya terlebih dahulu yang paling utama. Tapi kan yang nyekolahin ibunya. Yang ngurus dari kecil itu ibunya. Tapi kan yang ngelahirin anaknya istrinya, yang ngurus anaknya istri. Tapi yang ngelahirin sang suami itu ibunya sendiri loh. Ya tapi yang ngurus anaknya siapa? Tapi ya itulah ya, ada kebesaran hati dari sang istri maupun sang orang tua. Nah, intinya saling mengerti. Ya udah bijak-bijak saja. Siapa suami yang bingung begini? Tapi juga berat ya. Jangan kemana-mana ya. Iya. Apa-apa. Jadi gini bentar. Iya. Sebenarnya jadi istri juga berat Maksudnya bagaimana? Dia sebelum menikah itu hidupnya enak, ditanggung sama orang tuanya, dari mulai skincare, make up, jajan sebelah, itu semuanya orang tuanya. Tapi ketika dia menikah, yang menanggung adalah suaminya. Kalau suaminya justru malah lebih perhatian ke mertuanya si istri, ya kasihan istri dong, berat dong. Saya lebih kasar ke ibunya si suami. Udah nanti kita bahas lagi. Iya. Ya di bunga-bunga hati. Lihat dulu, pasti mau. Assalamualaikum. Ibu, ini saya baru beli barang-barang buat orang tua saya, buat mama. Tapi jangan bilang ya. Titip sini, nih kan nggak kelihatan tuh. Titip ya. Takutnya kau ketahuan suka marah istri saya. Titip. Nanti kalau ada yang nanya, nggak tahu gitu ya. Oke, titip. Nanti kalau sudah aman, saya ambil lagi. Oke, baru saya nanti ke ibu istri. Jangan bilang-bilang sama Ning juga ya. Sama Ning, sama Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang. Kenapa? Enggak. Habis ngapain, Bu? Enggak. Aku enggak nyembunyiin barang. Kenapa? Kok ada tas-tas tadi di segmen 1 nggak ada? Iya, itu punya ibu-ibu kan? Bu, bohong bareng-bareng nggak boleh loh. Jadi punya ibu-ibu bukan? Bu jangan gampang diancam gitu dong. Ibu Bu itu punya siapa? udah mulai gak kompak, udah terbuka. Jadi ibunya siapa? Jadi aku tuh bawa beli sesuatu buat mama, buat oleh-oleh. Kirain teh buat nenek, ini buat nenek kayaknya sama kakak. Jangan. Tapi kalau dibawa ke rumah, nanti istri saya marah. Berarti istri nggak tahu nih? Enggak. Emang harus izin dulu? Enggak lah. Gitu gue. Gimana tuh nih? Mau nih. Pencerahannya nih. Iya, butuh pencerahan gelap soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat ya Bu ya? Kira-kira
kira-kira melihat fenomena yang tadi, Irfan memberikan hadiah kepada ibunya, tapi istrinya nggak tahu, diem-diem, sembunyi-sembunyi dari istrinya. Kira-kira boleh apa enggak? Boleh lah. Kita pahami dulu bahwa suami itu ternyata milik ibunya. Hah? Di dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha, qalat qultu ya Rasulullah ayyun nas a'damu haqqan 'alal mar'ah? Qala zawjuha. Qultu fa ayyun nas a'damu haqqan 'alal rajul? Qala ummuhu. Artinya bagaimana? Dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah yang berhak atas seorang perempuan?" Ternyata Rasulullah menjawab, ibunya. Lalu siapa kok ibunya? Ternyata yang berhak atas seorang perempuan adalah suaminya. Siapakah yang berhak atas seorang perempuan? Rasulullah menjawab, suaminya. Lalu siapakah yang berhak atas seorang laki-laki, seorang suami? Ibunya. Ibunya ya Rasulullah. Nah, ibunya yang berhak. Dari konteks hadis ini bisa kita lihat bahwa seorang perempuan itu milik suaminya, tapi kalau seorang laki-laki itu milik ibunya. Tapi ini biasanya digunakan untuk para mertua untuk menuruti hawa nafsunya, untuk menuruti keinginannya saja. Ibu biasanya mengancam ke anak laki-lakinya, "Hei kamu itu selamanya milik ibu. Kalau dia istrimu, itu selamanya milikmu. Sehingga yang harus kamu turuti pertama kali adalah ibumu." Ada mertua kayak gitu? Ada, orangnya pakai kerudung hitam. Ternyata hadis ini menjelaskan seperti itu agar apa? Agar kita tahu bahwa seorang laki-laki ketika sudah menjadi suami, dia masih berkewajiban untuk menengok ibunya, memperhatikan ibunya. Ternyata suami laki-laki ketika sudah menjadi suami harus tetap menengok ibunya dan memperhatikan ibunya. Bukan hadis ini digunakan untuk semena-mena seorang mertua untuk menuruti hawa nafsunya sendiri. Jadi suami memang milik ibunya, tapi seorang mertua harus tetap mengerti. Sampun paham nggih? Berarti kayaknya mau ada yang nanya ada hubungannya dengan kasus saya tadi. Coba saya mau nanya, silakan. Besti tanya dong. Loh, Kak, bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neti Umi dari Majelis Taklim Alikas pada Kaca Timur, Tangsel. Ini Neti, Bu Neti. Ya. Nama pajaknya netizen. Silakan netizen. Tanya Ning Umi, yang ingin saya tanyakan seperti yang saya alami seperti Kang Irfan, apakah jika suami saya memberikan barang, hadiah atau uang, atau harus izin kepada kita sebagai istrinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Ibu Neti diutus sama istri saya. Gimana itu? Apakah suami perlu meminta izin kepada istri terlebih dahulu ketika mau memberikan hadiah kepada ibunya? Ternyata tidak perlu. Benar ya? Iya benar. Tapi seyogyanya, sebaiknya istri diajak berkomunikasi. Ngobrol. Mentang-mentang saya laki-laki satu-satunya di sini. Seyogyanya istri diajak berkomunikasi, justru malah lebih baik. Kalau misalkan, jadi saya pernah baca Bu, caranya bagaimana biar menantu dan mertua itu hubungannya rukun. Kalau misalkan suami ngasih hadiah ke ibunya, dia bilang kalau itu dari istrinya. Kalau istri ngasih hadiah ke ibunya, dia bilang itu dari suaminya.
hati. Jadi begitu ya Bu ya. Kalau misalkan suami mau ngasih hadiah sebenarnya tidak perlu minta izin, asalkan nafkahnya sudah terpenuhi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, suami boleh memberi ibunya, tapi istrinya harus tentrem dulu. Maksudnya secara sandang pangan papan udah terpenuhi. Udah terpenuhi baru ke ibunya. Nabi bersabda, "Abda binafsik fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un li ahli syai'un fali ahli fa in fadala an ahli syai'un falidhi qarabatik." Yang artinya bagaimana? Mulailah dengan dirimu sendiri, nafkahkan untuknya, maksudnya ke diri sendiri dulu. Lalu jika ada suatu lebihan kepada istrimu, bojone dhisik. Bojonya dulu, apa bojonya? Ya, istri. Istrinya dulu. Kalau misalkan jika dari nafkah istrimu ada lebihan, maka nafkahkan untuk kerabatmu. Jadi di dalam hadis ini kita tahu, yang pertama diri sendiri, terus istri dulu, baru kerabatmu, ibumu. Do you understand? Jadi kita urutkan nih, ketika seorang laki-laki punya penghasilan, pertama penuhi kebutuhan sendiri, kedua ke istri, jadi istri itu termasuk anak-anak juga, baru ke kerabat, dan itu tuh termasuk ibunya. Nah kalau udah baru buat sendiri aja udah habis gimana? Ya itu mah berarti pengelolaan uangnya aku yang salah. Oh gitu. Kalau enggak kerja yang lebih keras. Terjawab? Oke. Lanjut lagi yuk, ada yang mau nanya lagi nggak? Silakan. Besti, tanya dong. Lo, gak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani dari Majelis Taklim Asy-Syidikiyah Cikarang Barat. Ingin bertanya kepada Ning Umi, bagaimana jika suami ini anak mami banget gitu. Jadi dikit-dikit maminya seperti itu, tinggal juga harus di rumah ibunya, seperti itu Ning Umi. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai kayak ini masih dilapin. Ya. Gimana solusinya kalau misalkan suami anak mami banget, diminta pindah rumah ke rumah sendiri, gak mau, mintanya sama mamanya? Jawabannya bagaimana? Resiko. Solusinya bagaimana? Dibicarakan sebelum menikah. Udah terlanjur menikah bagaimana? Makanya kadang-kadang perlu mengenal, walaupun ta'aruf juga kan pengenalan. Makanya perlu mengenal dulu Bu. Seorang laki-laki ini kalau misalnya anak mami, biasanya anak tunggal ya Bu ya, yang nggak mau, nggak bisa pisah, berarti kita harus siap untuk tinggal bersama mertua. Ini persoalan mental saja Bu. Makanya sekarang itu kan sebelum menikah mas semuanya diomongin. Besok kira-kira mau tinggal di mana, mau punya anak berapa, planning kedepannya kita menikah ini tujuannya untuk apa, semuanya dibicarain dari awal. Tampun paham ge. Nah, ya kalau gitu, buat nopo-nopo. Orang